Oke, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya teman-teman, Ibnu Syahdat Putra. Di sini untuk melanjutkan video yang sebelumnya kemarin, yaitu tentang linear layout, dan sekarang kita masuk kepada relative layout. Seperti biasa, pertama-tama kita ubah sini dulu, kita hapus dan kita ganti dengan relative layout. Ini belum diganti ya, tutup dulu. Oh iya, di sini belum tutup ya, relative layout. Selanjutnya yaitu kita akan buat satu buah text view. Mana kita ketik saja text view. Terus untuk width-nya web content dan height-nya web content juga. Kita tambahkan satu teks dengan nama seperti biasa, nama saya Ibnu Syahdat Putra. Kita tambahkan text size-nya itu 20 saja, 20 sp. Nah, sudah bisa dilihat. Lalu kita tambahkan apanya ya? Oh, background-nya aja. Kita tambahkan background dari text size-nya. Background warna dark, light. Warna purple. Nah, warna purple. Terus kita tambahkan color, size color, text colornya white, sudah. Terus kita tambahkan weight dan height-nya. Kita tambahkan weight-nya 100 dp dan juga height-nya 100 dp. Nah, seperti ini. Oh, sudah terlalu panjang. Oh, kita tulis saja. Jangan nama saya .1. Ya, bisa kan. Lalu kita tambahkan, kita buat tulisan atau teksnya menjadi di tengah background. Situ kita tambahkan graffiti center. Nah, sudah di tengah. Oke, lalu kita terapkan jenis relative layout-nya. Jadi relative layout kita akan buat seperti ini. Kita akan buat tulisan ini menjadi di tengah di sini. Jadi kita buat layout like center. Nah, kita buat center horizontal itu, dan dia akan ke tengah. Bisa juga kita buat center vertikal, center vertikal. Nah, dia akan di tengah di sini. Untuk membuat objek text view yang ini, dia menjadi di tengah di sini, di tengah antara layar ini. Kita tambahkan saja, ini kan sudah kita tambahkan center vertikal, lalu kita tambahkan center horizontal, kita turunkan. Nah, dia berada di tengah. Kalau kita false-kan, contohnya kita akan false-kan center dari vertikal. Kita false, maka dia akan kembali ke sini. Karena center horizontalnya true, maka dia akan
menjalankan program center horizontal saja, sedangkan center vertikalnya false, maka dia tidak dijalankan. Kita lakukan saja. So, nah, baik, selanjutnya kita akan buat satu text view lagi. Kita tutup dulu ini. Kita akan buat satu text view lagi. Nah, satu text view on tab. Kita tambahkan ID dulu. ID menjadi ID text 1. Lalu kita tambahkan yang kedua, kita tambahkan ID text 2. ID menjadi text 2. Lalu ini tambahkan IPNO. Kita jadikan IPNO. Nah, untuk bisa dilihat, kita jadikan width dan height-nya yaitu 50 saja, setengah dari ukurannya dart1, text view-nya dart1, kita buat text view-nya IPNO menjadi setengah dari text view IPNO. Oke, bisa dilihat. Nah, ini IPNO, yang di belakang ini dart. Kita coba ubah warna dari background-nya. Kita ubah warna apa ya? Kita ubah warna black. Nah, bisa dilihat. Lalu kita coba, kita kecilkan ini ya. Oh, 15 lah. 15. Oke, boleh. Lalu selanjutnya kita akan buat yang namanya layout laptop, supaya tulisan atau text view dari IPNO ini dia berada di sebelah kanan dari text view-nya dart. Kita akan buat namanya ini. ID dari di atas namanya text 1. Text 1. Nah, sekarang dia berada di sebelah kanan. Kita akan tambah sedikit margin. Margin. Kita tambahkan margin 15 dp. Nah, ada jarak kan? Seperti ini kira-kira yang terjadi. Kalau kita mau buat text view dari si IPNO ini berada di sebelah kiri, kita tinggal ganti saja. Ini kan left, kita ganti right. Nah, sekarang ID dia otomatis dia akan berada di sebelah kiri dari tulisan, sebelah kanan dari tulisan dart 1. Oke, baik. Selanjutnya yaitu frame layout. Selanjutnya yaitu frame layout. Pertama yaitu kita hapus text view ini terlebih dahulu. Hapus. Lalu kita ganti relative layout-nya menjadi maaf.
kita ganti frame layoutnya menjadi relative layoutnya menjadi frame layout. Frame layout. Nanti sini belum diganti ya. Untuk frame layout. Nah, setelah kita buat frame layout, lalu kita akan munculkan atau kita akan tambahkan image view. Jadi kita buat image view. Nah, image view ini kita pakai image balance saja. Image balance. Lalu untuk image-nya kita akan ambil di bitmap. Kita akan di bitmap hanya ada 2 image atau 2 foto. Kita akan pakai yang ini, kalau nggak salah ini image gambar Android tapi yang dengan sudut kotak, dan yang ini dengan sudut bulat. Gambar pertama kita buat dengan sudut kotak. Nah, ini gambarnya. Lalu kita tentukan ID dari gambar ini. ID namanya kita tulis image img1. Oke, untuk selanjutnya kita tutup dan kita pilih menjadi 2. Kenapa di sini? Karena image satunya sama sini, kita ganti jadi img2. Lalu gambarnya kita ganti yang gambar bulat. Nah, kenapa dia masih menampilkan yang ini? Karena 2 gambar ini dia masih saling bertumpuk. Teman-teman. Jadi kita harus menghilangkan salah satu, yaitu kita harus dengan cara menambahkan visibility. Untuk visibility terdapat 3, yaitu visible, invisible, dan gone. Kalau untuk gone, itu kita menyembunyikannya tapi dia masih tersimpan di sini. Bisa dilihat di atas ada yang biru-biru kecil. Nah, itu tersimpan dari image yang 2 tadi, image 2. Nah, sekarang tampil itu image 1. Kalau image 1 kita sembunyikan juga, kita pakai invisibility. Nah, otomatis dia akan kosong. Namun kalau bedanya gone dan invisibility, dimana kalau gone dia menyembunyikan tapi dia masih sembunyikan di atas sini. Kalau visibility, itu dia benar-benar menyembunyikan di belakang layar. Jadi tidak ada tampilan sedikit pun. Kita pakai gone. Nah, ini kan ya ada kan? Kita pakai gone. Gone berarti dia masih menyimpan di atas sini. Ini kita visibility-kan. Nah, ini dia tampil. Tapi untuk ini stabil. Nah, visibility kan tampil. Tapi untuk gone dia tidak tampil dikarenakan dia sedang disembunyikan. Oke, kita lanjut untuk yang selanjutnya, yaitu tabel layout. Jadi seperti biasa, seperti tadi, dalam tabel layout
kita hapus dulu yang frame layout tadi, lalu kita gantikan di sini, kita gantikan di sini, kita hapus, kita gantikan tabel layout. Nah, udah jadi tabel layout sekarang. Lalu kita tambahkan sedikit yaitu layout weight. Layout weight menjadi 100. Lalu kita tambahkan yang namanya tabel row atau kolom dari baris dari tabel tersebut. Kita tambahkan namanya tabel row. Tabel row. Lalu kita tambahkan yang namanya text view. Itu kita masukkan text view. Nah, sini dia sudah ada satu buah tabel row, satu buah baris. Kita masukkan text view, lalu kita masukkan layout weight-nya. Salah, width, bukan weight tapi width. Layout width. Layout width kita buat content aja, dan layout height kita buat juga web content. Kita tambahkan nama dari isi kolom tersebut. Kita tambahkan teksnya. Teks kita tulis apa ya, nama aja lah, NPM dulu lah, NPM, nomor pokok mahasiswa. Di NPM. Setelah kita tambahkan namanya itu, lalu kita buat selanjutnya kita akan buat sesuatu yang bisa, atau kolom yang bisa diedit dengan menggunakan edit text. Edit text. Nah, di edit text ini kita setting height-nya web content, juga width-nya web content. Kita tambahkan teksnya, teks nama. Sorry. Kita bukan tambahkan teks, tetapi kita tambahkan yang namanya hint. Agar bisa ditulis. Kita tulis ini, masukkan NPM. Nah, lalu kita setting ini kolom 1, ini kolom 2. Nah, nanti akan jadinya seperti ini. Ini NPM, masukkan NPM. Seperti ini, NPM, masukkan NPM. Lalu kita tutup. Kita coba tambahkan
tabel row atau tambahkan baris selanjutnya lagi untuk kita tulis, untuk kita perintahkan masukkan nama. Sini di teksnya kita ubah menjadi nama, kolomnya sama, kolom 1 word content, kolom 2 ini masukkan nama ya. Bisa dilihat sini, nanti kita akan bisa masukkan npm dan juga kita bisa masukkan nama. Seperti ini fungsi dari tabel layout. Oke, baik, sekian dari video kali ini. Saya Ibnu Syahda Putra pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.